Shalom semuanya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari Selasa 23 April 2024. Kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Dan dalam renungan malam hari ini, kita masih sama-sama belajar mengenai bagaimana mempertahankan semangat kita di dalam Tuhan. Dan renungan malam pada hari ini diambil dari ayat hafalan kita yang tidak terlalu panjang. Saya berharap kita semua bisa menghafal ayat ini dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wow, ini adalah perkataan Rasul Paulus yang sangat powerful bagi jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Saya sudah pernah menyatakan bahwa Paulus menulis kitab Filipi pada saat ia berada di penjara. Dan penjara Romawi pada saat itu bukanlah situasi atau tempat yang menyenangkan, tentunya sangat tidak menyenangkan. Namun Paulus menasihati kepada seluruh jemaatnya, kepada domba-dombanya yang ada di Filipi untuk tetap bersukacita. Dan kalau kita melihat pasal ini, Paulus memberikan nasihat kepada Sintike, kepada Yudea, dan juga kepada teman-teman yang lain. Dan Paulus benar-benar memperhatikan sahabat-sahabatnya dan jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Paulus tidak lupa menasihatkan agar mereka tetap menjaga sukacita dan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena pentingnya, Paulus kembali mengulangi lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ini adalah perintah Tuhan yang diulang sampai 2 kali melalui Rasul Paulus. Karena itu bila kita kurang semangat, kita mulai merasa putus asa, kita mulai merasa bosan dalam hidup ini, kita mulai merasa semuanya mungkin gelap dan kelam, kita tidak melihat masa depan yang baik dalam hidup kita. Hari ini Tuhan menasihatkan kita melalui Rasul Paulus untuk selalu mengambil keputusan dalam bersukacita. Sukacita di dalam kekristenan bukanlah saat kita punya uang yang banyak di bank, pada saat kondisi kesehatan kita sedang baik-baik saja, keluarga kita oke-oke saja. No, Tuhan menghendaki kita bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa menunjukkan keadaan yang terus-menerus dalam segala keadaan. Kalau dalam keadaan baik kita bisa bersukacita, saya percaya semua orang bisa melakukannya. Namun saat kita dalam keadaan yang tidak baik, mungkin kita baru saja dipecat dari pekerjaan, mungkin kita baru saja didiagnos satu penyakit oleh dokter kita, apakah kita masih tetap bisa bersukacita? Dan inilah yang membedakan sukacita Kristen dengan sukacita dunia ini. Sukacita dalam kekristenan, sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang tidak mengenal kondisi. Dan kunci bagi anak-anak Tuhan dalam bersukacita adalah di dalam Tuhan. Sukacita kita bukan tergantung kepada teman kita, istri kita, suami kita, anak-anak, hamba Tuhan, pemerintah, siapapun juga bukanlah sumber sukacita kita yang sejati. Sukacita kita didapat di dalam Tuhan. In the Lord berarti di dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak tahu atau bingung bagaimana untuk bersukacita, ingat saja apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita. Ia membenarkan kita, menguduskan kita, menebus kita dari dosa. Dia mengampuni segala dosa kita. Dia mendamaikan kita dengan Bapa, dan di dalam kasih-Nya kita diselamatkan. Kita seharusnya layak menerima hukuman, tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan Yesus mati dan menyelamatkan kita. Ini saja sudah menjadi sumber yang sangat cukup untuk kita bisa bersukacita. Manusia boleh mengecewakan, keadaan mungkin bisa terjadi tidak sesuai dengan harapan dan expectation kita, tetapi satu hal yang kita bisa miliki yaitu Tuhan Yesus yang tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Ia mengerti keadaan kita, bahkan Ia sanggup menolong kita dan memberikan jalan keluar saat kita dalam persoalan dan pencobaan. Bagian kita adalah hidup dalam sukacita Kristus, hidup bersukacita. Sekali lagi kukatakan, kata Paulus, kata firman Tuhan, bersukacitalah. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk sebelum kita tidur, kita selalu dipenuhi oleh sukacita Kristus yang tiada terbatas, sehingga kita tetap bisa memandang Tuhan dan tetap bersukacita dalam segala keadaan. Selamat malam, selamat istirahat. Biar damai sejahtera Kristus memerintah kita. Kita tidur dengan nyenyak dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru untuk menjalani tugas dan aktivitas kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.